Meskipun di tengah duka, di tengah persoalan, Engkau membuat kami untuk meneteskan air mata, untuk Engkau mengerti betapa kami tidak berdaya, dan dalam ketidakberdayaan nyata kuasa. Kebaikan-Mu menuntun kami semuanya, Tuhan. Di tengah kegalauan hati kami akan tarikan dunia ini, Engkau berbicara dari dalam hati kami yang dalam itu. Kebaikan-Mu menuntun kami, tapi kami memilih jalan yang baik. Kami mengeraskan hati kami, tapi Engkau selalu datang dengan kemaluan-Mu, berbicara, tidak ingin memaksa dalam pilihan-pilihan kami. Manakala kami kepentok, ya Tuhan, baru Kamu boleh mengerti, ya Tuhan. Dan atas izin dalam situasi keadaan apapun, kami boleh berdoa kepada-Mu, ya Tuhan. Dalam tinggal tenang terletak kekuatan kami, ya Tuhan. Bukan dalam segala keperluan kesibukan kami, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau membawa segala sesuatu untuk kami boleh mengerti pekerjaan. Ketika tumbuhan itu bertumbuh dalam keadaan diam dalam keheningan, demikian rohani kami bertumbuh dalam keheningan, karena Engkau berbicara dari hati kami yang penting, ya Tuhan, untuk kami bisa menikmati signal-signal, bahkan satu frekuensi dengan Engkau. Terima kasih, ya Tuhan. Dan firman hari-hari lepas hari menuntun kami di dalam persoalan kami. Mana ada Allah lain seperti Engkau yang baik, yang mau menampung air mata kami di kirbat-Mu yang atas, menjadi suatu berkat ketika akan dicurahkan bagi kami semua. Kami mungkin tidak mengerti jalan-jalan kami, apa masalah ini, persoalan ini, kenapa kami bertanya. Tapi ini membawa kami dibentukkan ke kami dalam persoalan, agar kami dapat terbang tinggi, ya Tuhan, melebihi pemenang, ya Tuhan. Inilah kami, ya Tuhan. Bukan dalam segala kami berjalan dalam padang rumput, tapi ketika kami sekolah kehidupan, nyata karakter kami dibentuk. Terima kasih, ya Tuhan. Luar biasa Engkau berbicara kepada kami. Engkau begitu lembut menolong kami semuanya. Meskipun kami juga begitu keras menolak Engkau bersedia menerima kami apa adanya. Terima kasih, itulah kebaikan yang boleh kami terima hari lepas hari, dalam berkat jasmani, rohani, dan materi, dan semua jasmani, rohani, semuanya yang Tuhan Engkau sediakan bagi kami, karena Engkau penyedia dan Engkau yang tahu terbaik apa yang kami butuhkan. Tuhan, Engkau bukanlah Tuhan yang menjauh doa kami seperti jin, ya Tuhan, apapun juga lagi yang meminta, tetapi ya Tuhan, Engkau adalah membentuk kami dalam pergumulan kami. Dan di tengah-tengah persoalan masalah kami mungkin tidak selesai, tapi ada kekuatan dari Tuhan yang menyertai kami untuk melihat pengharapan dan kebaikan Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk kami menyatakan padanya, Tuhan Engkau baik lebih dari apapun di dalam dunia ini, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Tolong kami agar kami tidak menjual iman dan kebaikan kami yang prima di dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah Tuhan berbicara kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita percaya kepada Tuhan. Amin. Saya kemelo hari ini, tapi sukacita dalam Tuhan, karena biasa kita doa-doa hari lepas hari, ya berdoa, tapi sebenarnya bukan Tuhan tidak jawab. Tuhan sedang membawa kita kepada satu lembaga kelaman di dalam kehidupan kita untuk kita menjadi pribadi yang berkualitas dalam iman kita. Dalam iman kita, ya. Dan hari ini kita senantiasa dibimbing oleh Firman Tuhan. Sudah yang berapa ini? Ya, sudah pernah berbicara tentang kebaikan. Kebaikan, Bapak Ibu Saudara, kita lihat dulu Firman Tuhan. Sama-sama kita menikmatinya, ya. Kita baca bersama-sama. Tetapi kedua roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Berikutnya yang Amsal 1:2-3. Setiap orang diterima dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Kalau kita bisa melihat tentang kebaikan,
Semua lagu, semua syair berbicara pasti dimulai tentang kebaikan Tuhan. Ya, dimulai dengan kebaikan Tuhan. Tuhan mana sih yang mengerti? Tuhan mana yang mengerti isi hati? Tuhan siapa yang betapa baiknya mau mengerti sampai engkau berteriak di hadapan Dia, sampai engkau ketika dalam doa tidak lagi bisa berbicara karena begitu beban berat yang menimpamu, dan hanya engkau yang dengan Dia yang tahu. Mau berdoa engkau nggak sanggup berkata-kata karena seolah-olah kata-kataku sudah hilang karena beban saya. Saya tidak tahu apa yang berdoa yang terberat sekalipun, tapi Tuhan mau menanggung semuanya itu. Tuhan mau menyatakan di dalam persoalan hidupmu bahwa Dia adalah Allah yang hidup, bahwa Dia adalah Allah yang baik. Kebaikannya, makanya saya di sini garis miring ya, karena kebaikan itulah progresif, dalam arti terus berkembang sampai kedatangan Yesus yang kedua kali bagi kita. Kita menang. Dia menjemput kita di alam permai dan kita bersama-sama dengan baru selesai segala penderitaan persoalan kehidupan kita. Baru dalam saudara akan melihat kebaikan Tuhan yang sebenar-benarnya dalam kehidupan kita. Hari ini bicara tentang buah roh dan juga bagaimana di dalam semua kebaikan harus juga perlu hikmah. Makanya firman Tuhan hari ini berbicara tentang Amsal juga di dalam kehidupan kita. Oke, Bapak Ibu, kita lihat dulu. Oke, hari ini kita sudah melihat itu intinya adalah di mana
itu pasti akan menerima kebaikan. Ya, kalau kita berbuat baik pasti berbuah kebaikan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Hari ini berbicara seperti yang hari ini saya katakan kebaikan sebagai borok. Tetapi subtemanya ada bagaimana kita menjalani kebaikan dengan hikmat yang berasal dari Roh Kudus. Itu yang terpenting. Bagaimana kita bisa menyatakan kebaikan kalau salah berbuat baik. Ya, kita sudah menikmati video animasi tadi itu bagaimana ya kebutuhan ternyata sehingga harus terjadi seperti itu. Oke, mari kita bisa melihat kebaikan dalam pengertian Alkitab. Sebab saya katakan kebaikan dalam Alkitab banyak sekali Bapak Ibu ajaran kepada audiensnya, katakan itu ya, kepada pengikut-pengikut menawarkan tentang segala kebaikan yang baik, kebaikan yang bukan tidak baik, tapi kebaikan yang baik. Nah, jadi kita bisa melihat pengertian kebaikan yang sebenarnya adalah dalam bahasa ini agak tosun ya. Artinya menarik di sini, tindakan yang penuh dengan cinta atau penuh dengan kasih, ini tindakannya. Dan juga tindakannya penuh pengorbanan. Dan tindakannya itu selalu benar, melakukan yang benar, melakukan yang benar kepada orang lain. Kebaikan itu adalah bergerak ya kepada objek ya, yaitu sesama kita. Kebaikan berarti kita juga tentunya mempunyai hati yang apa? Hati yang baik, yang selalu ingin melakukan sesuatu yang positif, sesuatu yang bermanfaat, yang sekiranya bisa berkenan bagi orang lain. Bagaimana dengan kenyataan ini? Ya, apakah kita menerima kebaikan seperti yang kita sendiri hari-hari ini sementara kita tidak dapatkan? Jadi Bapak Ibu, coba hari ini kita melihat lambang ini ya. Ini ada makna yang dalam dari salaman sebenarnya. Berikan kebaikan dan engkau menerima kebaikan. Bapak Ibu, tidak mungkin kalau orang yang terganggu dengan hati kita, kesandung oleh karena masalah, mungkin dia belum beres. Kalau kita kasih kebaikan kepada dia dan dia tolak, bagaimana respon kita? Kita salaman terus ditepis tangan kita. Bagaimana rasanya? Kita merasa seolah kok kebaikanku kok sia-sia ya? Ada apa dengan orang ini gitu? Berarti dia tidak mau menerima membalas kebaikan dengan kebaikan. Itulah contoh. Coba kasih kebaikan kepada kiri kananmu, katakan engkau baik, terima kebaikanku. Engkau baik, terima kasih. Nah, itu kiri kanan ya. Setidaknya satu orang lah, suami istri tentunya harus juga demikian. Harus selalu sama engkau baik. Dalam arti clear semuanya. Bahasa kasih dengan istri, saya harus sentuh dia, minta maaf saya. Harus sentuh, peluk dia. Kalau bahasa kasih Bapak Ibu, suaminya pasti yang paling tahu adalah kita. Jangan sampai tetangga kita yang paling tahu sementara istri kita sendiri nggak tahu bahasa kasihnya. Itu celaka itu bukan kebaikan. Ya saya, ya dia tahu. Dia tahu juga bahwa saya senang sekali diberikan untuk dia. Nah, itu bahasa kasih. Beda ya, kalau dia dikasih anting-anting emas, bor-bor dilepas gitu sampai hilang. Tapi ketika bergesekan ada problem, apapun masalah berat, mungkin merasa ego kita lebih dan saya harus benar gitu, lebih benar dari dia, dan dia harus dikorbankan. Atau kebalikannya juga dia menuntut, dan ternyata saling tuntut menuntut, akhirnya nggak selesai masalahnya. Ya kita seorang yang punya kebaikan, yang nanti kebaikan dia udah saya tamat ya perlu aja udah clear, ya gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi kebaikan yang dikatakan Alkitab ya seperti itulah, bukan suatu teori ya. Jadi ini kan kata benda sebenarnya kebaikan, bukan kata kerja. Jadi tidak bisa dibangun pada satu bentuk waktu di dalamnya. Dalam arti dia tunggal, tapi juga harus berkaitan dengan yang lain. Kasih itu juga ada kebaikan, ada sukacita di dalamnya. Yang 9 aspek orang lain juga jangan dilupakan. Harus berbarengan, beriringan semuanya. Harus lengkap, satu padu di dalamnya, satu sikap yang benar-benar artinya itulah kebaikan yang dari Tuhan. Nah,
Jadi di sini saya kan kasih kata seperti bergerak, ini sebenarnya aktif. Jadi tidak pernah kebaikan itu diam, tidak pernah kebaikan itu ya hanya untuk dirinya sendiri. Pasti kebaikan akan diketahui oleh orang lain. Siapa yang sudah pernah terakhir kali menerima kebaikan dari orang lain? Ya mungkin di rumah kita ngepel, meskipun kelihatannya kecil, tapi sebenarnya kita tunjukkan hati kita adalah kebaikan harus berbuah. Dapat dinikmati oleh dalam rumah. Itu hal dalam rumah tangga. Nah, atau umpamanya ya banyak hal yang bisa kita nikmati dalam kebaikan itu. Yaitu mungkin kita bisa menegur dia, atau ya katakanlah siapa yang terakhir pernah nyemir sepatu suaminya kalau mau kantor. Nah, itu kira-kira hal yang seperti itulah tentang kebaikan. Kan ini namanya aktif, tentu harus bergerak kasih. Suatu tindakan yang nyata yang membawa manfaat bagi orang lain. Oke, Bapak Ibu, kita bisa melihat lambang kebaikan ini ya. Ada malaikat terang, ada malaikat yang dipersonifikasikan, malaikat itu seperti itu tuh. Ya, padahal kan dia roh dengan segala bentuk, ada tanduknya, dan kalau aslinya pasti lebih serem. Ya, nah ini ternyata Bapak Ibu, konon ini kebaikan dan kejahatan sudah berbaikan. Bawang putih dan bawang merah sudah berbaikan satu belangan, di satu dipersatukan di wajan oleh koki nasi goreng di sekitarnya. Apa begitu kebaikan dan kejahatan itu sudah bersatu? Ini kita bisa melihat dalam kehidupan kita. Sebenarnya saya mengangkat kebaikan, banyak sekali ya kebaikan, tetapi tentunya kita harus tertuju kepada kebaikan Bapa di dalam Yesus. Sebab Bapak Ibu, ada banyak toko, ada banyak setidaknya 2 kepercayaan yang asli orang Indonesia punya menjelaskan filosofi tentang kebaikan. Nah, ini kan kebaikan rohani dari satu sisi, dan juga kebaikan yang berbeda, kebaikan yang menurut filosofi dunia. Kebaikan dunia sering melihat kebaikan hanya sekedar suatu tindakan moral. Apakah Yesus begitu? Jangan kita menjadi seorang moralis dalam kehidupan kita. Nah, tetapi orang yang didorong oleh karena benar-benar perjumpaan ilahinya dengan Tuhan, sehingga tentunya kebaikan itu mengalir dalam kehidupannya. Ya, bahkan itu fokus kita adalah bagaimana menjadi serupa dengan Kristus di dalam kebaikan. Karena sifat itulah aslinya di dalam Tuhan, yaitu kebaikan. Yesus memberikan teladan kepada kita. Ya, tadi saya katakan ada kebaikan itu untuk tujuan moral dan juga etis. Seperti katakanlah membantu orang, kita pikir ya mungkin juga ajaran Kristen berbuat berkata demikian, tapi ajaran lain juga bersikap demikian. Ya, tetapi kita bisa melihat ada keuntungan-keuntungan yang dimanfaatkan di dalam proses kebaikan itu sendiri. Ya, sebut saja filosofi kebaikan yang ada dalam kepercayaan. Agak sensitif karena ini dia ya. Ya, jadi animisme dan dinamisme asli kepercayaan orang Indonesia sebelum agama orang lain datang. Dan apa artinya bagi orang animisme tentang kebaikan? Ada, bahkan juga mungkin lebih berbicara dalam kehidupannya ketika dia melakukannya. Tapi kan kebaikan ini bukan datang dari Tuhan, kan suatu konsep dan kepercayaan duniawi. Nah, animisme mengatakan kebaikan berarti menjaga hubungan yang baik dengan alam dan roh-roh, dengan alam dan roh-roh yang ada di sekitar kita. Jadi ada banyak Tuhan di sekitar kita, sehingga kita harus menjaga relasi itu dengan baik. Di dalam setiap orang itu ada Tuhannya. Itu animisme. Itu yang dipelajari oleh spiritual yang ada yang kita temukan dalam kehidupan kita, sehingga kita menampilkan suatu kebaikan yang ternyata ada maksud tertentu di dalam tanpa kita sadar. Ya. Ada perbuatan yang tidak tulus di dalam, yang memanfaatkan juga kebutuhan seseorang akan spiritualitasnya. Sebenarnya ada ruang kosong yang dalam hati orang yang tidak mungkin dipenuhi oleh apapun juga. Harta tahta itu harta
wanita nggak mungkin dipenuhi. Kalau ada wanita ada uang kurang 1, mungkin bisa 5. Kalau dia mampu bisa lebih dari itu. Harta tahta wanita, apa yang bisa memuaskan manusia? Ada ruang kosong, yaitu hanya bisa dipenuhi, kata Pascal itu, hanya dipenuhi oleh yang ilahi yang menciptakan kita, oleh Bapa yang memang menjadi pencipta kita, menjadi Tuhan atas kehidupan kita, menjadi penguasa tunggal atas kehidupan kita, yang memenuhi semua kebutuhan apapun yang ada pada manusia. Itu kan kebaikan yang dicari orang. Dan memang bisa diwujudkan. Ada kadang-kalanya nyata dalam kehidupannya. Ada ini ya, ada perubahan sikap. Memang sih, iblis juga kebenaran terangnya itu bisa datang seperti itu. Ya, malaikat terang kan pasti juga ternyata iblis di dalam yang berpura-pura menjadi malaikat terang. Tinggal buahnya dilihat di dalamnya. Ibu bapak kasih dalam Tuhan. Itu ya, karena kita bisa temukan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kita temukan dalam kehidupan kita. Tidak jauh-jauh Bapak Ibu. Memberikan sesajen, sesembahan kepada roh leluhur dan roh Allah. Pokoknya di mana-mana ada Tuhan. Dan sebagai tanda hormat dan syukurnya agar hubungan dengan alam tetap harmonis dan seimbang. Nah, ada juga spiritisme di dalamnya. Ini perbandingan Bapak Ibu ajaran-ajaran yang ada. Mengapa saya mengangkat kebaikan dalam kehidupan Yesus? Ya, kebaikan dalam spiritisme apa? Cara untuk memperbaiki diri secara spiritual. Tindakan baik itu maksudnya dalam spiritisme. Dia bersikap kepada orang lain, ya, tidak lain adalah membantu dirinya untuk berkembang secara rohani. Ya, padahal sebenarnya dalam kehidupannya yaitu hanya bukan kebaikan, hanya sekedar etika saja dan moral, dan tidak ada yang bisa membangun hubungannya dengan Tuhan dengan hal yang demikian. Kebaikan itu ibaratkan kain kotor, kata saya ya, dan itu seperti kain kotor kan, kotor atau kotoran apapun juga pasti kita akan buang, kita akan skip itu jauh-jauh, nggak ada gunanya. Nah itu seperti itu. Membangun hubungan dengan Tuhan tidak cukup, dan bahkan itu dianggap sebagai suatu kejijikan di mata Tuhan. Nah, Ibu Bapak, mari kita bisa melihat kebaikan rohani yang Tuhan Yesus nyatakan bagi kita. Kebaikannya adalah kebaikan yang berasal dari Roh Kudus. Itulah kebaikan yang kudus. Itulah kebaikan yang tanpa pamrih. Itulah kebaikan yang bernilai kekal. Ya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ketika Tuhan sudah kedua kali, itu akan selama-lamanya kebaikan itu. Kita bisa melihat Bapak Ibu bagaimana sih kebaikan Yesus dalam kehidupan sebagai teladan yang sempurna. Kita aminkan ini sebagai suatu hal yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Yaitu dia mempraktekkan firman Tuhan itu. Ibu Bapak pasti dalam Tuhan bisa kita lihat bahwa dia menyembuhkan orang sakit banyak ya. Dia menyembuhkan orang sakit, apalagi dia juga mengampuni orang berdosa, memberi makan 5.000 orang, dan juga menghibur orang yang berduka, ya, dan juga bisa menghargai anak. Tapi yang ultimate di sini adalah ia mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia. Kita semua sudah tahu, dan dia adalah Tuhan dan penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Harus kita jadikan itu. Karena tidak ada satupun tokoh dalam hal tentang menyampaikan filosofinya tentang kebaikan. Semuanya hanya tinggal nama saja. Coba sebutkan siapa tokoh yang baik yang memang ada pengikutnya. Ternyata tinggal namanya saja, hanya terbuat namanya terukir di satu tulisan di lisan. Tapi pengorbanan Yesus, ya, pengorbanan dirinya untuk keselamatan manusia itu tidak ada dalam lisan tertera di mana. Coba cari tanda-tanda perbuatannya sebagai Allah sudah nyata dalam kebaikan. Amin Bapak Ibu. Dan itulah kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Nah, berikut juga kita bisa melihat sebenarnya kalau kebaikan itu adalah sesuatu tidak hanya aktif ya, yang memang sangat sederhana tapi sesuatu yang sulit juga untuk dilakukan. Tanpa Roh Kudus kita bisa salah menempatkan kebaikan.
Ya, tanpa hikmat dari Roh Kudus juga kita bisa salah menempatkan Tuhan, atau mempraktekkan dari falsafah yang mungkin kita pernah terima dalam kehidupan kita. Tapi mari kita bisa melihat kepentingan kebaikan bagi kehidupan kita, karena ya sepenting seperti Allah mengasihi kita. Itulah kebaikan. Cermin juga boleh dikatakan kebaikan adalah cermin sifat Allah. Ya, kalau kita mau berbuat baik, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu cermin dari siapa yang memberikan kekuatan untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin. Ya, ajaran kebaikan mana yang bisa mampu kepada orang yang merugikan dia, dan dia juga harus menerimanya padanya. Ya, sebab dia adalah masalah. Inilah cermin sifat Allah. Dan ternyata kebaikan juga itu penting karena apa? Membangun hubungan. Jadi di dalam gereja, makanya kita harus salam-salaman kan? Karena aku berikan kebaikan, engkau menerima kebaikan. Lambangnya kan itu ada kasih di dalam. Menjalaninya bukan secara hambar begitu saja, enggak ada arti, tapi karena ada hati kasih di dalamnya, kasih Tuhan yang kita bisa menerima. Apapun juga kekurangan kita melihat secara dewasa bahwa kita sebagai tubuh Kristus dalam gereja adalah untuk ya saling mengasihi di dalam. Apapun juga dia, makanya tidak boleh ada perbedaan dalam gereja, tidak boleh ada kasta di dalam gereja, ya, tidak ada boleh rasis dalam gereja, karena itu saling itu, karena Bapa sudah mengasihi kita, ya. Ya mungkin dalam kehidupan kita bertemu dengan orang yang kita tidak kenal, dan kita harus membantunya, menolong tetangga kita, untuk sebagai sifat sosial kita, itu kan menolong hubungan yang baik pada orang yang sedang saja, ya, menolong dia untuk menyembuhkan di lampu merah barangkali, orang yang tua mungkin yang perlu kita tolong karena mungkin di mall dia takut melewati jalan eskalator itu yang berjalan, kita mungkin memapa dia, seorang yang lansia. Saya kira inilah kebaikan yang kenapa penting, karena itu juga Allah lakukan lebih dari apa yang kita sendiri, tidak dihargai oleh orang lain. Tuhan menghargai kita karena kebaikan. Itu sifat Allah. Ternyata dalam kebaikan juga itu bisa menarik orang dalam percaya kepada Yesus. Ketika berbuat baik, orang lain bisa melihat kasih Yesus dalam kehidupan kita. Sumber kebaikan ini adalah kebaikan yaitu Allah sendiri. Kebaikan Roh Kudus, kebaikan yang dihasilkan oleh pekerjaan Roh Kudus pasti dapat bermanfaat bagi orang lain. Itulah kebaikan dari Roh Kudus. Nah, sifat Allah jelas bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, Mazmur 34:9 kan katakan itu. Sifatnya adalah baik, benar-benar baik, bukan karena dibuat-buat baik. Dia tidak bergantung kepada engkau jahat atau jelek. Baik, kasihnya sempurna mengerjakan dalam kehidupan kita. Itulah kebaikan penting bagi kehidupan kita. Sudahkah kita merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Amin. Nah, bukalah hati, jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mengundangnya, Tuhan berkata di hatiku saat ini, untuk engkau menjadi Tuhan dan penguasa Tuhan atas kehidupanku. Aku minta ampun atas dosa-dosaku. Aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mulutmu dengan engkau mengaku, maka engkau percaya. Dengan mulutmu menjadi legitimasi Tuhan untuk melihat engkau dalam kehidupan. Iblis juga kan kelompok, ya kan? Kelompok untuk menyerang kita dalam keselamatan kita, karena kita sudah memperkatakan di sidang, makanya setebal apapun juga harus dibacakan. Putusan itu harus dibacakan, gak bisa disimpan. Ya sudah, selesai. Putusan 15 tahun penjara, tapi gak dibacakan, itu gak sah, harus dibacakan oleh hakim. Nah, itu jadi dengan perkataan itu membuat kita mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan, karena kebaikan Tuhan, maka lewat mulut kita memperkatakan bahwa dia baik. Tuhan memeteraikan kebaikan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bersyukurlah pada Tuhan sebab dia baik. Itulah sifat kebaikan Tuhan. Nah, ibu bapak masih dalam Tuhan. Lebih lanjut, mungkin lebih dalam kita bisa melihat banyak sekali contoh ya. Ya, kita senyum saja.
sudah menjadi menular, bukan karena penyakit virus kan? Dari virus itu atau bakteri. Senyum itu menular, ya kan? Coba senyum, senyum bukan? Dalam keadaan ngantuk gitu ya, coba senyum. Senyum kepada objek kasihmu itu, pasangannya, saya senyum. Ayo Bunita dan Pak Bandi, senyum-senyum malu gitu gimana gitu. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan sebenarnya contoh-contoh kebaikan yang bisa diterapkan. Ini bukan suatu teori, bukan suatu, banyak sekali teori. Tapi hari ini kita bisa melihat sesuatu yang memang menjadi berguna bagi kita, bermanfaat bagi orang lain. Dia sesuatu yang dapat dinikmati orang lain. Sekalipun itu hanya kecil. Dulu betapa baiknya kita ya kepada pasangan kita. Waduh, saya kok itu aktif ada kembang tiba-tiba saya petik, saya kasih dia. Itu kebaikan itu otomatis muncul ya. Karena apa ya? Kenapa setelah udah menikah ya sudah tahu itu milik saya, sudah tahu itu nggak usah direbuti. Masa bodoh gitu? Nggak usah kasih raya. Hari pernikahannya kadang lupa. Hari ulang tahun 19 Maret akan aku lupa. Karena apa? Ya memang juga aku lupain ulang tahun tuh. Maunya juga dia ikutin saya gitu. Kan nggak bisa, beda. Jadi kita juga harus menunjukkan kebaikan dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu. Kalau tidak ada praktik kebaikan, hambar tetangga mungkin lebih hijau rumput yang ada di rumah kita itu. Hati-hati Bapak Ibu. Oleh karena yang mungkin muka apa itu dalam kehidupan kita, bertemu dengan pasangan kita, keluar pakai daster yang sudah lusuh, dulunya kok rapi gitu, keluar WC waduh kinclong gitu, apalagi mulai mimbar gitu, umpamanya atau mau ke kantor, beda. Ternyata ada di sana ani mungkin dia semangat gitu. Ya, itu perhatian aja. Ibu Bapak, mari kita menunjukkan kebaikan kita dengan cara dan hikmah yang baik, Bapak Ibu. Kata-kata baik, tawarkan bantuan, berbagilah dalam kehidupan kita. Ya apa? Berbagi pekerjaan, berbagi cucian. Di rumah mesti mencuci urusan. Ya, setiap hari kita ganti baju. Wah, sekali nyuci itu gunung Pak. Mungkin ada 20 kilo ya sekali nyuci. Dan itu kan sesuatu juga harus berbagi pada pasangan kita. Jadi tidak menuntut, tapi banyak kita melakukan itu. Ya, bagi saya masak itu bukan hal yang berat. Ya kan? Tapi bagi dia yang memang sudah terbiasa mungkin berat. Itu kan kebaikan yang bisa kita tunjukkan karena itu pasangan kita. Supaya hubungan ini tidak hambar Bapak Ibu. Jangan sampai kita melihat yaitu rumput kita lebih hijau daripada rumput tetangga. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan ini pemandaian saja, bukan suatu doa. Nah, oke, kita bisa melihat Bapak Ibu ini apa tanggapan Bapak Ibu atau pandangan kita semua saudara-saudaraku dalam gambar ini, tentang gambar ini. Oke, clue-nya begini, yang terakhir kita merasakan kebaikan dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat ini penggambaran. Ada yang mungkin dalam pertolongan seorang fungsi dan peran seorang bapak dalam kehidupan kita. Kalau saya melihat ini adalah peran seorang bapak di surga, ya, seorang bapak ingin dunia ini memerankan perannya sebagai ayah melindungi dalam ekonomi, dalam otoritas dia, afirmasi, ya, kasih, potensi dinyatakan kepada anaknya. Tapi Bapak Ibu ternyata di dalam perlindungan kita kepada Bapak, ternyata waktu kita didisiplin oleh Bapak kita, di luar kita berkenyamukan. Tapi Bapak itu intip karena disiplin, makanya dia nggak boleh tidur, hanya tidur di ruang yang memang tidak ada AC. Tapi di dalam rumah dia kenyamukan. Bapaknya juga bisa tidur malam ini, besok waktunya baru selesai. Dia nggak mungkin kan sudah disiplin dan harus karena belas kasihan, ya udah, nah masuk aja meskipun masih ada 12 jam esok masuk. Nggak bisa. Bapak punya kebaikan karena dalam disiplin juga, mendisiplin anaknya, ya, mendisiplin meskipun tidak ada nyamuk yang membuat dia udah gatal dan dia juga tidur bolak-balik, tapi bapaknya juga gelisah bapaknya, gelisah bapaknya. Sebenarnya ini kan sebenarnya dia sakit kan, dia sakit, ini kan kebaikan. Tapi di dalam perlindungannya dia, ya kita bahasakan kemana saja. Dalam hubungan keluarga,
dalam hubungan kita dengan sesama. Lihat, ada panah juga yang menusuk dari dalam. Dari pelukan itu panah keluar. Itu artinya maknanya dalam di sini. Kasih itu, kebaikan itu ternyata perlu sesuatu effort. Sekalipun sakit, ayah melindungi mungkin tidak diterima. Kita pun juga kepada Bapak, kita mungkin abai kepada dia. Kita mungkin menolak dia setiap saat dalam kehidupan kita. Tapi dia tetap mau melindungi. Ya, dia mau tetap menjadi payung dalam kehidupan kita. Meskipun mungkin ketika kita sudah tua renta, ya, tapi ingatlah, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan kepada kita tidak sia-sia. Sampai nanti kita akan melindungi dia. Sekalipun anak itu abai oleh karena kepentingan tertentu, ada hal-hal yang membuat dia juga lupa pada ini. Kita jangan sampai terjadi kejadian di dalam kehidupan keluarga yang ada di Bukit Indah itu. Orang tuanya mati, anaknya tidak tahu, sangat disayangkan sekali. Ya, nah jangan sampai terjadi demikian, karena mungkin kita melupakan fungsi atau berkat yang sudah diberikan orang tua kepada kita. Demikian juga kita mungkin sudah melupakan apa yang Tuhan sudah berkati dalam kehidupan kita, sudah melindungi kita, tapi kita abai oleh karena kenikmatan dunia ini dan segala macam rupa, ya, dari kuasa kegelapan. Ibu Bapak dalam kasih dalam Tuhan, kapan terakhir kita menerima kebaikan dari Tuhan yang bisa kita rasakan dalam hidup kita sehari-hari? Saya menerima kebaikan terakhir ada dalam doa-doa saya. Setiap perjalanan kurang lebih 1 jam, pernah dari hari Selasa tanggal 2 ya, terus saya sehari bisa 3 kali bolak balik. Pagi harus mengantarkan pesanan ke CBD, kemudian antarkan ke Radar Auri sana. Ya, ada di apartemen itu ada yang memesan langganan itu. Gak sering datang ke rumah waktu di CBD. Jadi terus itu kalau nggak salah malamnya ada kegiatan ya. Saya disini di gereja dibilang supaya istirahat usah datang, tapi saya nggak bisa. Saya harus pulang balik lagi. Baru ada 2 malam lagi balik. Tapi Bapak Ibu, di tengah perjalanan itu apa yang saya lakukan? Apakah saya menghubungan? Saya membangun hubungan intim dengan Tuhan. Saya berdoa bolak-balik itu, saya berdoa. Doa Bapak kami itu mungkin ratusan kali bolak-balik. Karena kalau ada mobil, kan kalau punya kerajaan kuasa punya sampai selama-lamanya. Lolos, bukan jambi-jambi ya, tapi hubungan baik kita dengan Tuhan membawa kita juga punya hikmat dalam kehidupan kita. Itu berhati-hati dalam berlalu lintas. Bukan menerobos sembuh, yang penting berdoa gitu, udah terobos saja sampai tonton bertabrak sama motor, nggak mungkin kan? Jadi Bapak Ibu, itulah kebaikan saya yang terakhir. Sampai pada akhirnya, waktu saya antar Bapak Ibu, Bang, mau keluar CBD mengantar ke Radar Auri itu, saya mau menarik napas dulu karena ini duduknya lama, jadi saya mau rest dulu di bawah jalan tol di jalan itu Transyogi. Ketika standar di situ istirahat, tiba-tiba ada yang datang duduk di situ. Nah, terus dia menjelaskan bahwa dia sedang dari masalah. Keneknya ngambil tasnya dan semua uang setoran kepada bosnya dan bawa lari pergi kembali ke Jawa Barat sana. Dan dia kejar. Ketika dia kejar uangnya kan itu supaya dapat kembali ada ongkos. Nah, ketika dia mengeluh kepada saya nggak sama sekali uang. Bapak boleh percaya atau tidak? Saya ini Muslim, dia bilang. Saya Muslim. Saya sungguh-sungguh maksudnya. Maksudnya, Bapak Muslim enggak? Saya orang Kristen. Oh iya, ya udah. Bapak kerjanya apa? Dia tanya. Saya mau ngantar barang. Jangan nih, karena saya kan berniat mau memberi uang untuk dia pulang gitu. Karena saya sering lewat Bantar Gebang, itu sebenarnya saya ngerti. Pak, saya bilang, kalau seandainya saya bisa pulang hari ini itu selesai, Bapak bisa tunggu saya. Tapi saya sampai sore. Saya bilang, rencananya begitu. Jadi, yaudah saya kasih aja ongkos. Berapa sih ongkosnya? Ya kalau kesana 10.000 terus ke Bantar Gebang 10.000, 20.000. Saya langsung kasih, bukan nominalnya. Tapi Bapak Ibu, inilah bukti kebaikan. Saya pikir saya bukan ada kelebihan banyak uang, ya saya kasih aja apa yang ada dan apa yang aku nikmati. Ya, sukacita dalam Tuhan. Sukacita, ternyata itu kebaikan itu memberikan imbas kepada kita.
kita nyaman dalam kehidupan kita. Ternyata itu maksudnya Tuhan merasakan bahwa kebaikan Tuhan itu lebih daripada uang berapa pun yang ada pada kita mungkin kerja aslinya ada. Lebih daripada itu. Kalau kita mempraktikkan firman Tuhan, kalau kita punya kebaikan hidup dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu, mau kebaikan itu hidup, udah berbuat baik kepada orang lain. Itu kuncinya. Untuk kita juga bisa menikmati kehidupan yang berbahagia dalam kehidupan kita. Saya sudah merasakan kebaikan itu. Itu maksudnya Tuhan. Ternyata ada kebaikan yang muncul dari hati saya. Terserah kamu menipu saya atau tidak. Tapi kamu sudah mengeluh, saya sudah jelaskan. Dan saya tahu niatnya ketika saya bilang, saya ini tukang ojek, saya ada. Dia bilang, oh mau tukang ojek, jangan nih Pak, jangan, kasihan Bapak. Dia mengerti gitu maksudnya. Ya jangan. Enggak, aku berniat dalam bahasa ini, saya sudah punya niat memberikan ini kepada. Oh ya, alhamdulillah Pak, terima kasih ya Pak. Ya dia nunggu, saya kasih solusi, itu naik aja. Iya Pak, nggak mau di stop itu, sampah itu kebakar, Pak, nggak mau berhenti kalau tengah jalan. Jadi dia harus punya angkot. Dan dia pulang, Pak, terima kasih. Pak, tolong cari kalau Bapak masuk antara gebang di bukit yang sampah itu, cari nama saya dan saya profesinya berjual durian. Mereka paling tahu itu, datanglah ke sana. Nah, gitu. Ayahnya kan bisa bawa hubungan dengan dia. Ibu Bapak kasih dalam Tuhan. Jadi kita bisa melihat ternyata dalam kehidupan kita, dalam berbuat baik, mempraktekkan kebaikan Tuhan itu yang aktif, ada tantangannya teman. Ada banyak sekali tantangan. Dunia seringkali kebaikan kita itu tidak dibalas dengan baik. Jadi kamunya berbuat baik supaya dia berbuat baik kepada kita. Nah kalau kita berbuat baik ternyata dia tidak merespon apa-apa, bagaimana? Hambar gak ya? Hambar. Iya kan? Tapi Roh Kudus mengingatkan kan harus aktif buat baik itu. Menabur. Kamu mengalami ini terakhir Bapak Ibu, perbuatan baik kita tidak dianggap apa-apa. Iya kan? Nah, godaan itu ada, yaitu kita kadang-kadang merasa nyaman dengan diri sendiri, mau abai untuk bantuan, memberi bantuan kepada orang lain. Saya beberapa kali itu bertobat Bapak Ibu, mengabaikan suara hati dipimpin sebagai alat untuk menyatakan kasih Tuhan atau Roh Kudus berbicara lewat suara kesampaian kasihnya. Tapi saya pulang ya tidak ada sukacita. Kenapa saya tidak taat ya? Sudah tahu saya milik orang itu pasti membutuhkan. Bukan persoalan seberapa besar, tapi perhatian kita, motivasi kita, yang kita kasih seberapa yang ada pada kita di dalam kekurangan. Wah, Bapak Ibu, berbahagialah kalau kita merasakan kebahagiaan. Berilah, maka engkau akan memberi. Kalau engkau tidak dapat menerima uang, mungkin ada kebaikan lain yang Tuhan akan salurkan dalam kehidupan. Amin, Bapak Ibu. Percaya itu, praktekkan. Kebaikan itu tidak menular. Ya, menular dan positif itu akan kita dapatkan juga kalau kita berbuat kebaikan. Godaan untuk egois, ya kan? Contoh saat kamu merasa lelah, ingin memikirkan diri sendiri saja, tetapi ada teman yang butuh bantuan barangkali. Godaan untuk tidak mengabaikan diri, pasti ada. Iya kan, itu tantangan yang ada. Nah, jadi kebaikan yang tulus itu memerlukan pengorbanan. Ya sederhana saja sebenarnya, memberi waktu untuk membantu orang lain, meskipun kamu sendiri sibuk dan atau punya kegiatan yang banyak, tapi atau pekerjaan, tapi kamu harus membantu, atau kita harus membantu orang. Itulah sebenarnya pengorbanan. Siapa sudah pernah merasakan bagaimana sakit dalam berbuat kebaikan, sakit-sakitnya dalam berbuat kebaikan. Kebaikan untuk membantu mungkin kita kelebihan uang, bantu orang lain, bantu pelayanan, iya kan? Kita nggak memberi kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kepada kita. Kita memberi kepada Tuhan karena ucapan syukur kita, iya kan? Amin Bapak Ibu. Pasti dong ada tingkap-tingkap lagi akan dibukakan kepadamu dari hatimu yang murni yang tulus. Tuhan akan membalasnya tepat pada waktunya. Apakah anakmu sehat, belalang tidak mengambil harta bendamu, kesehatanmu tidak mengambil kekayaanmu, bisa Tuhan pelihara cara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Pelihara apa? Kebaikan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah itu, jadi kita perlu pengorbanan. Kasih Bapak tanpa pengorbanan anaknya
nonsense, omongan kosong. Apa artinya kita percaya kepada Yesus? Kalau dibilang kasih tapi tanpa pengorbanan, itulah kebaikan Bapa kepada kita. Itulah kasih Tuhan kepada kita. Yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga mengucap syukur dan kita menyatakan kebaikan kita karena lahir dari Roh Kudus sebagai buah yang kita nikmati dalam kehidupan dan orang lain juga dapat menikmati. Nah, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Amsal 12 ayat 4. Nah, Galatia 5:22 buah roh itu dan Amsal 12 ayat 4 itu saling melengkapi, Bapak Ibu. Buah roh khususnya kebaikan, hari ini yang kita bahas tidak hanya sebatas perbuatan kan, tetapi juga kan ada dalam perkataan kata-kata kita juga kan, bukannya sikap saja. Sikap itu otomatis juga dengan kata-kata itu sikap. Jangan sampai kita sikap baik, manis, tapi kata-kata kita waduh luar biasa. Seluruh penghuni yang tidak ada di Ragunan kita sebut. Ya, ada di Ragunan. Ya di situ ada babi, di situ ada anjing mungkin. Kita disebut orang lain kok dibilang penghuni Ragunan namanya. Pak, nama saya ini bukan salah satu penghuni Ragunan atau yang Bapak pelihara itu, bukan. Saya ini loh nama saya. Sudah jelas dihargai orang tua sama Tuhan, kok Bapak panggil saya Mbak gitu. Iya kan? Nah, Ibu Bapak tentu perkataan juga dong harus menjadi suatu kebaikan yang dilihat oleh orang lain. Setiap kebaikan yang kita ucapkan bagi diri kita maupun juga orang lain. Ya. Inilah hikmat sebenarnya. Jadi apa yang dikatakan oleh Amsal tentang kebaikan itu adalah hikmat dalam perbuatan maupun juga dalam perkataan. Yang berbuat kebaikan butuh hikmat karena tidak semua niat baik selalu memberi hasil, Bapak Ibu. Enggak, kita bisa ketemu, kita berbuat baik, ternyata kita sering berapa kali kita ditipu orang, kita berbuat baik menolong orang itu, ternyata orang itu menipu kita dengan bahasa malaikat yang mungkin munculkan dengan istrimu akan tertipu. Karena dia senang dengan yang rohani. Wah, ini orang bisa dipercaya gitu. Saya sih sangat pesimis karena saya tahu itu jemaat saya. Iya kan dulu. Ternyata berpuluh sudah masa lalu. Tapi kita memberkati orang ini. Ya, kita minta pertanggungjawaban malah kita dimarahin. Loh, bagaimana ini? Nah, Ibu Bapak Ibu, karena semua niat baik kita selalu memberi hasil yang baik jika kita dengan hikmat tentunya pikirkan itu dengan matang-matang ketika juga membantu orang lain. Mungkin solusinya, Pak, saya perlu uang. Oh, Bapak perlu mau pinjam berapa? 100 juta. Saya nggak punya 100 juta, Pak. Ini ada 100 ribu saya kasih aja, Pak ya. Udah nggak usah datang lagi. Bapak nggak akan dapat 100 juta dari saya gitu. Ya. Malah berbuat kebaikan begitu kita gini. Bapak menghargai saya dipinjemin kok, saya minta 100 juta, emang ini saya nggak mau bertanggung jawab. 100 juta nanti saya akan kembalikan. Enggak, Pak, saya kasih aja. Itu kan solusi dari kita supaya juga dia tidak berat. Ketika udah dapat uang, lupa nanti untuk gantikan. Siapa pengalaman begitu, Bapak Ibu? Dalam begini saya ya, kalau suruh uang pinjam gampang, tapi waktu mau kembalikan, wah ini godaan yang luar biasa banyak, Bapak Ibu. Untuk kita lupakan itu tanggung jawab. Kita kan sudah punya hikmat, sehingga ya udah Pak, ambil 100 ribu Bapak, kami nggak punya itu. Wah, emang tambah tunggu itu gimana itu? Iya kan, pengusaha mungkin pendeta pengusaha mungkin bisa, tapi kan ya harus ada hikmat membantu orang. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu kita butuh hikmat di dalam kebaikan, karena tidak semua niat baik selalu memberi hasil yang baik. Jika kita tidak hati-hati, jika kita tidak pikirkan matang-matang, maka mintalah pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita, hikmat juga membantu kita, sehingga kita tahu kapan, bagaimana, dan kepada siapa kita harus berbuat baik agar benar-benar kebaikan itu bermanfaat dan tidak sia-sia. Nah, Ibu Bapak kasih dalam Tuhan, inilah saya kira firman Tuhan yang munculkan dari Galatia 5:22 dan Amsal itu berbicara keseimbangan juga dalam kehidupan kita. Dalam perkataan, dalam kebaikan harus jelas, perkataan juga harus baik, tetapi juga harus ada hikmat ketika membantu orang lain. Amin, Bapak Ibu. Jangan mau kita ditipu. Waduh, dengan bahasa surgawi luar biasa, rohani banget.
waduh, kita jadi keluar. Ya kalau kita punya uang cash, malah kita pinjam uang itu untuk membantu dia. Nah sekarang dia mau bisa kembalikan, terus kita dari mana mau mengembalikan pinjaman itu? Iya kan? Nah ini pengalaman, jadi jangan melakukan lagi. Itulah hikmah. Ya kan, hikmah kan kayak dari pengalaman kita, membantu kita untuk memahami dan menerapkan kebaikan dengan bijaksana. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu, ini manfaat. Saya pikir ayat yang paling memberikan kegentaran dalam kehidupan kita. Ini kita bisa lihat ya. Jangan menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saya berdoa Bapak Ibu, kalau ada dari hati, bantu. Sebenarnya bukan soal pesannya, tapi tindakanmu yang Tuhan mau hargai, mau lihat itu. Nah itu, sehingga menyesal Bapak Ibu. Roh Kudus ingat. Bapak, kita nagamu. Nih, ternyata waktu ngomong kamu bantu apa? Saya nggak punya uang makan. Ya saya juga mau. Yuk, ayo gimana terus mau menyelesaikan masalah itu? Kalau diperhadapkan dengan kehidupan kita, pasti akan ada hikmah. Harta aku nggak punya, kekayaan dan emas aku memberikan, tapi aku punya berita baik kepada Bapak. Bapak Tuhan Yesus adalah juru selamat. Ini bukan main-main, saya paham juga. Ya, diperhadapkan seperti itu. Ya mereka tawarkan aja, orang tua suruh bilang lakukan aja. Jadi apa yang bertawarkan gitu, dia tahu ya nggak bisa cukup untuk dia, ya kan? Hikmat firman Tuhan, beritakan aja firman kepada dia. Suatu saat nanti Tuhan akan limpahkan yang penting dalam nama Yesus Pak. Ya, datang ke warung saya waktu mau. Jauh Pak, ya saya tahu jauh. Kalau Pak Philip merasa datang ke warung saya gitu. Waktu di Bali ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan yang memang kebaikan itu sesuatu yang harus lekat dengan aspek yang lain dari buah yang lain. Harus nggak bisa untuk ya parsial aja. Oh ya udah saya mau ambil kebaikan. Ya aku cocok pada kebaikan. Aku cocok pada kelembutan, penguasaan diri. Aku enggak harus lengkap karena kasih itu dari Tuhan. Lengkap sifat Bapa itu lengkap dan dalam roh sebagai orang percaya menjadikan bahwa itu tujuan hidupnya, menjadikan standar kurang bertumbuh di dalam hidupnya sebagai orang Kristen. Ya harus melihat dari bagaimana dia bertumbuh dalam keluarga. Oke, terakhir. Kita sedang menghitung uang untuk isi bensin. Tiba-tiba wanita berbaju merah memasukkan selang bensin yang sudah dibayar ke mobil wanita itu dan pergi begitu saja tanpa meninggalkan sepatah kata. Karena tidak bisa isi bensin banyak-banyak, wanita muda terus menghitung uang yang ia miliki sampai tidak menyadari bahwa mobilnya sedang isi bensin oleh seseorang yang tidak dikenalnya. Dan ketika ia membalikkan badan, betapa terkejutnya ia ketika melihat mobilnya terhubung selang bensin yang mengalir. Seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi padanya, ia terus mencari-cari apa yang sebenarnya terjadi. Namun setelah tidak menemukan jawaban, dengan mata berkaca-kaca, ia kembali ke mobilnya, berdoa untuk orang yang membantunya, dan bersyukur betapa Tuhan sayang kepadanya. Ya, Ibu, saya kira kita sering mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang tadi itu mengucap syukur kepada dia kenal. Mungkin kita juga sering lihat video ini. Tapi ini kan memberikan dorongan untuk kita selalu peka dalam kehidupan hari pasar. Tuhan bisa memakai situasi dan keadaan itu untuk menyatakan kasih Dia kepada kita dan kita orang lain menikmati kasih lewat kebaikan itu. Oke. Nah, kebaikan adalah tanda orang hidup diikuti oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Tanda itu kebaikan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tandanya ada kebaikan. Hari ini khususnya berbicara tentang kebaikan. Apalagi kita sebagai orang percaya kan kita dipanggil ya untuk selalu berbuat baik tentunya, baik dalam hal kecil maupun hal besar. Melalui kebaikan kita menunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain. Sampai kapan Pak? Ya sudah sampai orang itu bertobat. Untuk engkau berikan itu kepada yang di dalam hikmat, engkau mampu di dalam kelebihanmu jadi berkat bagi orang lain. Ayo kita praktekkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
bertindak ya Tuhan dalam hikmat dan pimpinan Roh Kudus untuk kami dapat berbuat baik pada orang lain. Terima kasih, kami bersyukur ternyata tanda-tanda kami bisa melihat sebagai orang yang bertumbuh adalah dalam bertindak dalam kebaikan. Hari ini Engkau berbicara ya Tuhan. Terpujilah nama Engkau yang dimuliakan. Engkau adalah cermin dan Engkau adalah kasih itu. Engkau adalah buah yang boleh kami nikmati. Hari ini pas lagi sebagai orang percaya terhisap di dalam kuasa ya Tuhan, menjadi anak-Mu sehingga kami punya kemampuan untuk melakukannya. Kami tolak segala intimidasi apapun juga yang menghambat pemikiran yang dewasa untuk bertumbuh di dalam kasih. Mungkin kami melalui halangan egoisme kami ya Tuhan, keakuan kami lebih besar. Tuhan lawat kami ya Tuhan, biar kasih-Mu ya Tuhan menular ya Tuhan dalam kehidupan situasi dan keadaan yang terburuk sekalipun. Kasih itu kekal selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.